Assalamualaikum sahabat kreatif. Jumpa lagi di program kesayangan kalian, kalau bukan Kumis, kumpulan inspirasi. Pastinya di program ini tidak hanya menghibur, tetapi menginspirasi sahabat kreatif semuanya. Benar sekali sahabat kreatif. Kali ini Indah dan Bang Kelvin lagi jalan-jalan ke kota Pematang Siantar nih. Sudah ada yang pernah belum berkunjung ke kota ini? Wah, kalau abang sih sering kali berkunjung ke kota ini, Indah. Berhubung banyak saudara abang tinggal di sini. Iya sih, Bang Kelvin sering ke kota Siantar. Tapi nggak pernah kan Bang Kelvin bawain Indah roti ganda? Hehehe, yaudah, habis program ini kita beli roti ganda yang banyak buat Indah. Wah, jangan banyak-banyak juga Bang Kelvin. Ntar program diet Indah gagal dong. Tapi sahabat kreatif, kota Pematang Siantar ini nggak hanya terkenal dengan roti ganda yang merupakan oleh-oleh khas Pematang Siantar aja ya. Karena masih banyak hal menarik lainnya dari kota terbesar kedua di Sumatera Utara ini. Coba ceritain Bang tentang kota Pematang Siantar ke sahabat kreatif semua. Oke, aku kasih tahu ya sahabat kreatif. Pematang Siantar atau biasa disebut Siantar merupakan kota terbesar Provinsi Sumatera Utara setelah kota Medan. Kota yang berjarak 1208 km dari Medan ini juga sering menjadi jalur perlintasan menuju Danau Toba. Di kota ini juga terdapat Taman Marga Satwa terlengkap dan salah satu yang terbaik di Indonesia, yang diberi nama Taman Hewan Pematang Siantar. Wah, selesai program ini, kita singgah ke Taman Hewan dulu ya Bang Kelvin. Udah lama nih Indah nggak jalan-jalan. Tenang, Indah mau jumpa kawan Indah di sana kan? Hehehe. Indah ngerti nih maksud Bang Kelvin apaan. Oh iya sahabat kreatif, di kota Pematang Siantar juga melahirkan pemuda-pemuda yang kreatif dan menginspirasi loh. Seperti narasumber kita kali ini yang berasal dari kota Pematang Siantar dan lulusan dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum dengan prodi Al-Ahwal Syakhsiyah. Nah, beliau ini dari kecil suka ngoleksi majalah bobo loh sahabat kreatif. Sehingga dari kecil hingga sekarang beliau sangat menyukai dengan dunia literasi dan telah menerbitkan beberapa buku baik dalam bentuk cetakan ataupun digital. Pasti sudah pada penasaran kan dengan narasumber kita kali ini? Kalau gitu, yuk langsung kenalan dengan Bang Yoga Aditama SH yang bakal berbagi pengalaman dengan dunia kepenulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, nama saya Yoga Aditama. Saya berasal dari kota Pematang Siantar. Saya ini alumni dari Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, alumni tahun 2019, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah atau yang biasa dikenal dengan hukum keluarga. Jadi mengurus keluarga orang padahal belum berkeluarga. Oke. Hari ini saya berkesempatan untuk menjadi salah satu dari narasumber di program Kumis, kumpulan inspirasi. Kumis ya. Beberapa hari yang lalu pihak SIR NTV UINSU menghubungi saya dan mempertanyakan kesediaan saya untuk menjadi salah satu narasumber mereka di program acara Kumis ini. Buat yang belum tahu, saya terpilih sebagai narasumber itu karena menurut mereka saya menginspirasi. Saya nggak tahu apakah saya benar-benar menginspirasi atau enggak. Saya dipilih karena saya ini penulis. Ya, yang belum tahu saya ini siapa, saya ini aktif dalam menulis beberapa buku, terutama novel. Sampai saat ini, saya sudah menulis 5 buku yang terbit secara cetak. Dan ada beberapa buku yang saya terbitkan secara e-book atau baca online sih sebenarnya di salah satu penyedia layanan bacaan online. Jadi dulu sejak saya kecil itu saya selalu beliin majalah Bobo. Kalian pasti pernah tahu majalah Bobo yang ada gambar kelincinya itu. Ya,
Saya suka beli itu dulu waktu SD gitu, saya koleksi majalah Bobo. Dan saya suka itu ada bagian kolom cerpennya kan, ada gambar-gambarnya juga ya. Saya suka ngoleksi buku Bobo itu dan saya suka cerpennya. Nah, di kelas 3 SD itu saya udah nulis novel. Cerpen sih, sebenarnya cerpen di kayak buku tulis gitu. Buku isi 30 gitu. Saya tulisin gitu pakai pulpen gitu, dan saya tunjukin ke teman-teman sekelas atau teman-teman les. Dulu saya itu les sore gitu kan, jadi setiap saya nulis saya tunjukin ke mereka, terus mereka nilai, bagus nih, bagus. Dulu saya suka cerita horor gitu. Sejak saat itu saya memang pengen jadi penulis, karena kayaknya asik nih jadi penulis gitu, kayaknya asik gitu cerita, dan cerita kita itu didengar orang gitu. Jadi dari dulu itu saya suka cerita. Karena hal yang pertama kali diajarkan oleh Umi itu adalah cerita gitu. Jadi Umi saya itu dulu suka banget cerita. Apa-apa cerita. Sampai saya tuh mikir, kayaknya enak nih cerita gitu. Jadi pada akhirnya saya nemukan passion saya di situ, yaitu bercerita tentang apa yang ingin kita ceritakan kepada orang lain. Kayaknya ada sesuatu perasaan senang, bangga gitu ketika cerita kita itu dinikmati oleh orang lain. Ya, seems like that lah. Kalau menulis buku dalam bentuk buku yang diterbitkan itu baru sejak SMA. Jadi selama dari SD itu saya mulai nulis-nulis cerita-cerita begitu di buku. Saya mulai serius untuk menerbitkan buku itu di waktu SMA. Walaupun sebenarnya dulu waktu SMA itu juga saya nerbitin bukunya itu pakai kayak clipping gitu. Jadi saya dulu kan udah masuk ngetik dari komputer gitu ya. Saya print dari komputer itu. Kemudian saya pakai kertas jeruk, saya buat macam buku gitu, dan itu saya edarkan juga ke kawan-kawan gitu, dan mereka suka. Nah, puncaknya itu waktu SMA itu ada lomba menulis dari Bank Indonesia dalam rangka Ayo Menabung, menulis apa manfaat bank gitu kira-kira. Dan saya menang sekota pematang siantar. Nah, setelah itu baru saya serius untuk buat sebuah naskah beneran yang dikirim ke penerbit. Dan alhamdulillahnya di tahun 2016 itulah pertama kali buku saya terbit dalam bentuk e-book yang judulnya Roxelana, dan itu diterbitkan oleh Naura Books, anak perusahaan dari Mizan. Umi, karena dari kecil dulu Umi itu suka cerita, dan waktu SMA saya itu belajar sejarah kan ya. Bagaimana orang bisa tahu kalau kita pernah hidup di masa lalu? Salah satunya adalah menulis. Banyak orang seperti raja-raja zaman dulu ya, yang hidup di masa lalu, yang dia pengen ngasih tahu sama beberapa generasi di depan bahwa mereka pernah hidup di satu zaman dulu adalah dengan cara membuat sesuatu. Kayak buat istana, buat bangunan apa gitu, kayak Taj Mahal begitu kan. Nah, itu kan pertanda bahwa oh, ternyata dia pernah hidup di masa lalu dan dia meninggalkan sesuatu. Sama, orang menulis juga begitu. Kalau kita tidak bisa meninggalkan sesuatu dalam bentuk bangunan atau monumen, maka setidaknya kita bisa meninggalkan sesuatu dan memberitahu pada generasi di depan bahwa kita pernah hidup di belakang dalam bentuk tulisan. Nah, ada seorang penyair Mesir bernama Ahmad Shauqi. Itu dia pernah bilang begini, intinya begini, dia bilang persiapkanlah hidup setelah kematianmu gitu. Jadi kita mau setelah kita mati kita tetap dianggap orang hidup gitu. Caranya adalah menulis buku, menulis karya. Dari karya ini nama kita akan tetap terus hidup sampai berbilang tahun, berbilang generasi, sementara kita udah menyatu sama tanah. For example kayak Imam Ghazali, Ibnu Katsir, kemudian kayak kitab Sahih Bukhari gitu kan, dan banyak lagi kitab-kitab yang penulisnya itu udah meninggal tapi masih dikenang sampai sekarang. Bahkan kayak novel-novel begitu kan, semua orang pernah dengar novel Romeo and Juliet karya William Shakespeare. William Shakespeare itu udah lama meninggal kan, tapi sampai sekarang Romeo and Juliet itu masih terkenal, bahkan difilmkan. Kalau kayak novelis Indonesia itu kayak Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, beliau udah meninggal tapi karya beliau masih hidup sampai sekarang, bahkan difilmkan. Orang akan terus mengingat siapa dia melalui karyanya ya.
kita juga mau begitu. Saya juga mau begitu. Ketika saya tidak ada, orang akan tetap mengingat bahwa saya pernah hidup. Yoga Aditama itu pernah hidup di masa lalu dan dia pernah ada begitu. Ini karyanya begitu. Jadi saya tidak akan mau dilupakan semudah itu. Gitu. Kayaknya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Enggak. Banyak sih ya. Kalau sukanya itu hobi. Jadi kita ngerjainnya itu dengan kesenangan, nggak ada beban. Dan kita ada gini, kayak saya bilang tadi itu ada semacam kebahagiaan tersendiri ketika kita punya karya, kemudian karya kita itu dibaca orang, dinikmati, dikasih komentar begitu. Ya, which is komentar yang baik ya. Soalnya kalian tahu kan netizen Indonesia itu komentarnya suka yang aneh-aneh. Kalau dukanya banyak. Yang pertama, sering mandek soal ide, dan itu yang paling gak enak. Kemudian kadang-kadang dikejar deadline. Itu kayak, sebenarnya gini, nulis itu kita harus bisa ngeletakkan feel kita di dalam tulisan kita gitu. Kalau udah dikejar-kejar oleh sesuatu dan itu tuh jadi gak sesuai selera kita atau gak sesuai mood kita untuk mengerjakannya, kayaknya tulisan kita jadi tidak lebih berasa karena ada sesuatu yang memaksakan kita gitu. Jadi kayak nggak luwes aja gitu, kayak nggak keluar aja semua yang mau kita tulis di situ begitu. Gini, saya mau luruskan begini ya, kalau jadi penulis jangan pikir mau kaya. banyak orang mau jadi penulis itu karena mereka pengen kaya begitu. Sebenarnya enggak. Saya itu nulis itu karena saya suka, karena saya ingin orang membaca apa yang saya tulis, karena melalui tulisan saya menuangkan apa-apa yang tidak bisa saya katakan, atau saya ingin menembak banyak orang dari tulisan saya. Saya ingin orang membaca apa yang saya pikirkan gitu. Jadi ketika saya tidak punya kekuatan untuk bicara dan didengarkan oleh orang banyak, setidaknya saya menulis supaya tulisan saya bisa dibaca juga oleh orang banyak. Dan kalian perlu tahu bahwa kalau kita nulis itu, bahkan kadang-kadang yang baca itu juga lebih lebih besar lagi jangkauan dan cakupannya. Karena kalau kayak buku-buku yang diterbitkan sama pihak Gramet gitu misalnya ya, toko buku mayor itu kan diterbitkan 3.000 eksemplar. 3.000 eksemplar itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalian bisa bayangkan 3.000 eksemplar disebarkan ke seluruh Indonesia. Ada berapa banyak orang yang baca buku kalian, pikiran kalian. Dan itu kayaknya jauh lebih tepat sasaran daripada kita koar-koar begitu. Pakai bibir gitu. Penulis favorit saya itu ada banyak, cuman saya bagi dua. Satu dari zaman klasik, dari zaman ya klasik. Yang kedua itu dari zaman modern. Kalau dari zaman klasik itu saya suka penulis-penulis barat kayak Charles Dickens, kemudian Jane Austen, kemudian Vladimir Nabokov, kemudian itu Victor Hugo. Nah, penulis-penulis Eropa gitu saya suka. Kalau penulis kontemporer itu ada yang saya suka dari luar negeri, ada yang saya suka dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri itu kayak Boy Hamka, itu salah satu penulis yang saya suka. Kemudian Habibur Rahman El-Shirazi saya suka. Kemudian Quraish Shihab saya suka. Kemudian itu aja sih kayaknya. Kalau dari luar negeri yang kontemporer itu saya suka Qaisar Sahraj. Kemudian ada John Shores, penulis Taj Mahal. Kemudian ada An Chemin. Kemudian ada Philippa Gregory. Kemudian Azhar Nafisi, itu yang paling saya suka. Azhar Nafisi. Kemudian Timire M. Nurari. Banyak deh. Pokoknya intinya kenapa saya suka mereka adalah karena bahasa mereka yang unik dan cara mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan. Begini, nggak semua orang bisa menceritakan dengan cara yang cantik tentang apa yang mereka pikirkan.
Contohnya gini, kita kadang-kadang nggak bisa kan nuliskan sesuatu yang kita pikirkan dengan baik. Kadang-kadang apa yang kita tuliskan itu bahkan nggak mewakili apa yang kita pikirkan. Kadang apa yang kita tuliskan orang lain nangkapnya. Dan kita bilang gini, ketika orang baca tulisan kita bilang gini, nggak gitu maksudnya gitu. Dia bilang, jadi gimana gitu. Nah, mereka itu dengan cantik berhasil menuliskan apa yang mereka pikirkan dan membuat kita berimajinasi secara liar gitu. Saya suka banget gitu ketika saya dengan asyik bisa membayangkan adegan demi adegan yang dituliskan di dalam buku-buku itu, dan saya suka mereka semua. Itu satu. Yang kedua, saya suka bagaimana mereka menyisipkan nilai-nilai tentang apa yang mereka tulis. Saya ingin katakan begini, fiksi terutama menulis novel itu punya pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, pesan-pesan dalam fiksi itu biasanya diletakkan secara abstrak. Kenapa saya bilang abstrak? Karena letaknya tidak jelas. Orang punya penilaian yang berbeda. Setiap orang punya penilaian yang berbeda atas satu novel yang mereka baca bersama. Dan itu yang disebut dengan nilai abstrak. Itu asyiknya. Dan nilai-nilai yang disematkan oleh penulis-penulis yang saya bilang tadi itu terasa banget di saya dan kena banget begitu. Ada orang baca novel, misalnya kayak saya gitu, ketika baca novel Kaisar Saharaj, The Holy Woman, Perempuan Suci. Ketika saya baca novel itu, saya mengibaratkan gini, perempuan-perempuan yang baca novel ini pasti nggak akan mau hidup seperti karakter utamanya begitu. Nah, feeling gini, perasaan merasa seperti karakter utama dan dia terlibat di dalam cerita sehingga berkesimpulan gini, oh aku nggak mau jadi kayak gini, oh aku menjadi kayak gini, oh aku akan buat begini. Nah, itu yang dinamakan pesan-pesan moral, dan di situ berhasilnya sebuah novel. Novel-novel yang saya baca dari penulis-penulis yang saya sebutkan tadi atau buku-buku yang mereka tuliskan itu ngena banget di saya dan saya bisa ambil itu semua. Itu alasan kenapa saya suka mereka. Gimana sahabat kreatif? Sangat menginspirasi pastinya kan? Apalagi saat ini banyak banget anak muda yang menghabiskan hari-harinya untuk hanya bermain game online ataupun bermalas-malasan. Bener banget tuh Bang Kelvin. Apalagi kita sebagai mahasiswa harus bisa menghasilkan karya, baik itu tulisan, videografi, fotografi, ataupun karya lainnya. Nah, minggu depan Bang Yoga Aditya masih bakal berbagi pengalaman terkait dunia kepenulisan kepada sahabat kreatif semuanya. Nah, untuk itu sahabat kreatif jangan lupa dong pantengin terus channel YouTube CRN TV Winsu tentunya, hanya di program Kumis Kumpulan Inspirasi. Kalau gitu, Indah dan Bang Kelvin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.